Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas segala nikmatnya dan limpahan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih dipertemukan untuk kembali melanjutkan materi pembelajaran kita. Dan untuk materi kali ini, alhamdulillah kita sudah masuk di materi di semester genap, khusus untuk mata pelajaran matematika kelompok wajib. Baik, untuk pertemuan pada kesempatan kali ini, kita akan masuk di bab keempat, di mana bab 1, 2, 3 itu sudah dipelajari di semester 1 yang lalu. Maka untuk di semester 2 ini kita lanjut lagi ke bab 4, yaitu materi tentang fungsi, fungsi inverse, dan fungsi komposisi. Baik, adapun tujuan pembelajaran pada materi kali ini, yaitu setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan dapat yang pertama menjelaskan dan menentukan fungsi, terutama fungsi linear, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional, secara formal yang meliputi notasi, daerah asal, daerah hasil, ekspresi simbolik, dan sketsa grafiknya. Kemudian yang kedua, menganalisis sifat-sifat pada grafik fungsi, terutama fungsi linear, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional. Kemudian yang ketiga, menjelaskan operasi inverse pada fungsi dan operasi komposisi pada fungsi. Kemudian yang keempat, atau yang terakhir, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi inverse dan operasi komposisi pada suatu fungsi. Baik, kita masuk ke materi awal, yaitu tentang pengertian relasi dan fungsi. Nah, di sini bagian pertama kita akan mempelajari tentang pengertian relasi, di mana materi relasi dan fungsi itu sebenarnya sudah kalian pelajari di jenjang SMP atau sederajat. Ya, hanya untuk jenjang SMA ini kalian harus mengembangkannya lagi dengan beberapa materi tambahan. Baik, di sini dikatakan bahwa relasi atau hubungan dari himpunan A terhadap himpunan B adalah pemasangan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B melalui suatu aturan tertentu. Misalnya di sini contohnya pada himpunan A anggotanya 2, 3, 5, 7 dan himpunan B anggotanya 4, 8, 12, 15 dan 21. Terdapat relasi dengan aturan faktor dari. Ditunjukkan dengan diagram panah berikut. Nah, jadi ini sebuah relasi di mana dia diikat oleh aturan dengan nama faktor dari. Ya, kita jabarkan relasinya, tiap-tiap anggotanya di sini, himpunan A dan himpunan B. Untuk 2, dia punya relasi dengan 4. Kenapa? Karena 2 adalah faktor dari 4. 2 adalah faktor dari 8. Dan 2 adalah faktor dari 12. Nah, kemudian 3 adalah faktor dari 12. 3 adalah faktor dari 15. Dan 3 adalah faktor dari 21. Kemudian 5 adalah faktor dari 15. Dan 7 adalah faktor dari 21. Itulah sedikit materi tentang pengertian dari relasi. Jadi dia menghubungkan antara dua himpunan yang diikat oleh aturan tertentu. Nah, misalnya di sini tadi kasih contoh faktor dari. Yaitu tadi pengertian dari relasi. Baik, kita melangkah pada pengertian dari sebuah fungsi. Apa itu fungsi? Ya, fungsi biasa juga disebut sebagai pemetaan ya, dalam istilah yang lain. Di sini diartikan bahwa fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu relasi sedemikian sehingga setiap anggota himpunan A dipasangkan dengan tepat satu anggota himpunan B. Nah, di sini ada satu kesimpulan yang bisa kita pahami bahwa fungsi itu dia merupakan bagiannya relasi, tapi bersifat khusus. Apa sifat khususnya? Yaitu dia setiap anggota himpunan A dipasangkan dengan tepat satu pada anggota himpunan B. Ya, berbeda dengan bentuk yang ini tadi, nah dia bukan merupakan relasi karena ada anggota himpunan A yang memiliki pasangan lebih dari satu. Baik, di sini setelah memperhatikan pengertian dari fungsi atau pemetaan, ya kita berikutnya akan memperhatikan gambar dari sebuah fungsi. Ini adalah gambar sebuah fungsi himpunan A
himpunan B, dan himpunan C. Nah, di sini ada X dan Fx. Kemudian simbol dari sebuah fungsi dalam diagram panah seperti ini. Baik, diberi keterangan bahwa jika f adalah fungsi dari A ke B, maka yang pertama, istilah yang harus kita pahami yaitu himpunan A. Himpunan A disebut sebagai domain atau daerah asal. Kemudian himpunan B disebut kodomain. Ya, jadi himpunan B ini yang di dalam himpunan B ini dia merupakan daerah kawan. Dan himpunan anggota B yang memiliki pasangan di A, maksudnya adalah himpunan C, disebut sebagai range atau hasil dari pemetaan fungsi f. Ya, baik, kita masuk ke uraian bagaimana cara menotasikan sebuah fungsi. Jadi suatu fungsi dapat dinotasikan atau dilambangkan dengan bentuk fungsi f memetakan himpunan A ke himpunan B. Atau jika X adalah elemen atau anggota himpunan A, dan Y adalah elemen atau anggota himpunan B, dan Y adalah peta atau bayangan dari X, maka fungsi X dapat ditulis sebagai fungsi f memetakan X ke Y. Nah, sini cara pembacanya dijelaskan bahwa fungsi f memetakan X ke Y. Dalam bentuk lain, suatu fungsi dapat dituliskan dengan bentuk rumus, yaitu fungsi f memetakan X ke Y dapat dituliskan jika dan hanya jika Y itu sama dengan Fx, atau bisa dibalik bahwa Fx itu sama dengan Y. Dan berdasarkan penulisan tersebut, X biasa disebut atau diistilahkan dengan variabel bebas, dan Y disebut sebagai variabel terikat. Suatu fungsi dapat digambarkan dalam bentuk diagram panah maupun dalam bentuk grafik fungsinya. Nah, tergantung dari fungsinya nanti, apakah dia fungsi linear, fungsi kuadrat, fungsi rasional, atau fungsi yang lain. Baik, untuk contohnya di sini bisa kalian perhatikan contoh soalnya. Diketahui himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4 dan B anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Suatu fungsi f memetakan himpunan A ke himpunan B ditentukan dengan aturan notasi fx sama dengan 2x kurang 1. Ya. Maka kita diminta yang pertama adalah gambarlah fungsi f dengan diagram panah. Kemudian yang kedua, tentukan range atau hasil dari fungsi f. Kemudian gambarlah grafik fungsi f. Baik, di sini kita akan jabarkan bersama bagaimana penjelasan dari contoh soal ini ya. Baik, kalian perhatikan di sini, himpunan A tadi di sini dalam diagram panah, kemudian ini himpunan B. Himpunan A disebut sebagai domain, himpunan B disebut sebagai kodomain atau daerah kawan. Baik, langkah pertama kita lakukan pemetaan dulu tiap-tiap pasangannya. Ya, pasangan di sini di A, ganti juga di sini dengan X di sini. Jadi sini X adalah anggota himpunan A, ganti dengan X yang ada di sini. Maka dia menjadi F1 sama dengan 2 kali 1 dikurang 1 sama dengan 1. Nah, maka 1 berpasangan dengan 1. Kemudian F dalam kurung 2 sama dengan 2 kali 2 dikurang 1 sama dengan 3. Yaitu 2 kali 2, 4 dikurang 1 sama dengan 3. Berarti 2 pasangannya adalah 3. Nah, kemudian F dalam kurung 3 sama dengan 2 kali 3 dikurang 1. 2 kali 3, 6 dikurang 1 sama dengan 5. Nah, berarti 3 pasangannya adalah 5. Kemudian F dalam kurung 4 sama dengan 2 kali 4 dikurang 1. 2 kali 4, 8 dikurang 1 sama dengan 7. Nah, berarti 4 itu pasangannya adalah 7. Nah, di sini kita lingkari memang untuk memperlihatkan yang mana daerah hasilnya. Ya, karena kalau kita perhatikan dari pertanyaannya, kita sudah menjawab dua soal itu secara sekaligus. Yaitu kita sudah gambarkan bentuk diagram panahnya seperti ini. Kemudian range atau hasil pemetaan fungsinya juga kita dapatkan seperti ini. Sehingga diperoleh bahwa range dari fungsi f adalah 1, 3, 5, dan 7. Baik, kita lanjut ke nomor 3. Jadi nomor 1 dan nomor 2 sudah kita jawab. Ini sudah terjawab. Nah, sekarang bagaimana penggambaran dalam bentuk grafik fungsinya. Ya, di mana fungsinya di sini kalau kalian perhatikan, dia merupakan grafik fungsi yang berbentuk fungsi linear, yaitu 2x kurang 1. Maka untuk penggambarannya dalam bentuk grafik fungsi, ini tinggal kita sajikan fx itu
adalah berada di sumbu Y. Nah, kemudian X ini yang mendatar. Kemudian anggota himpunan A, atau dengan kata lain ini adalah anggota himpunan A. Dan di sini adalah anggota himpunan B. Ya, ini anggota himpunan B. Kemudian yang di sini adalah anggota dari himpunan A. Kemudian pemasangannya tadi kita pasangkan secara satu persatu. Ya, tadi 1 dengan 1, 2 dengan 3, 3 dengan 5, dan 4 dengan 7. Nah, kemudian hubungan dari tiap titik ini kita gambar dalam bentuk garis lurus. Jadi kalian gunakan mistar supaya hasilnya lebih bagus. Itu gunakan ya garis lurus seperti ini. Nah, grafik fungsinya inilah yang disebut sebagai grafik dari fungsi fx. Ya, fx sama dengan 2x dikurang 1. Nah, baik. Untuk latihannya, ya, kalian di sini bisa melatih beberapa soal dari, sebenarnya ini contoh soal 1, kemudian setelah dibahas, kita akan beralih ke latihan soalnya. Ya, perhatikan relasi-relasi yang ditunjukkan dengan diagram panah di bawah ini. Manakah yang merupakan fungsi? Nah, ingat tadi aturannya fungsi. Setiap anggota di A punya tepat satu pasangan di himpunan B. Nah, di sini terlihat jelas sekali bahwa yang fungsi adalah gambaran A dan gambaran D. Ya, di mana di sini di himpunan A-nya dia memiliki satu pasangan. Ya, satu pasangan. Nah, di sini juga di gambar bagian D, himpunan A-nya memiliki satu pasangan. Ya, adapun pada himpunan B dan C, dia bukan merupakan fungsi. Kenapa? Karena di himpunan B di sini ada satu anggotanya yang memiliki dua pasangan. Kemudian di gambar bagian C ada satu anggota yang tidak memiliki pasangan. Maka kedua bagian ini dia bukan merupakan fungsi. Ya, dia cuma relasi biasa saja. Ya, dia cuma relasi biasa. Ya, dia bukan merupakan sebuah fungsi. Jadi yang fungsi adalah gambar A dan gambar D. Kemudian jika relasi merupakan fungsi, tentukan domain, kodomain, dan range. Ini jelas sekali ya. Domainnya 1, 2, 3, 4. Kodomainnya A, B, C, D. Sama juga. Kemudian untuk daerah hasilnya pada gambar bagian A. Di sini daerah hasilnya adalah A dan D. Dan C ya. A, C, dan D. Itulah daerah hasil. Kemudian untuk gambar bagian D. Itu adalah B dan D. Untuk daerah hasilnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan video pembelajaran kali ini. Dan saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.